Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Okami Shoujo to Kuro Oji. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya akan membacakan sinopsis singkatnya terlebih dahulu. Erika berbohong pada teman-temannya bahwa dia memiliki pacar. Meskipun sebenarnya selama ini dia tak pernah berpacaran dengan siapapun. Demi untuk meyakinkan temannya, dia menunjukkan foto seorang pria yang tak dikenal dan mengatakan bahwa pria itu adalah pacarnya. Masalah muncul setelah dia mengetahui ternyata pria yang difotonya adalah Sata Kyoya, teman satu sekolahnya. Agar kebohongannya tidak diketahui, Erika pergi menemui Kyoya dengan bermaksud meminta tolong untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Scene dimulai di pagi hari, ketika Erika dan temannya sedang di perjalanan menuju sekolah. Tetapi karena ada sedikit masalah, mereka pun hampir terlambat masuk sekolah. Lalu setibanya di kelas, karena ini adalah tahun ajaran baru, sudah jelas Erika tidak mengenal satupun orang di kelasnya. Dia mencoba berbaur, tapi kelihatannya mereka sudah membuat kelompok sendiri-sendiri. Lalu Erika melihat sebuah celah dan mencoba menyapa orang yang ada di sampingnya. Belum sempat menyapa, Erika sudah minder karena yang mereka bicarakan cuma tentang pacar dan asmara. Tetapi Erika tidak menyerah. Dia tetap berusaha berbaur. Walaupun sedikit berakting. 2 bulan kemudian, Erika yang sudah berteman dengan Tezuka dan Marin berakting seolah-olah sudah mempunyai pacar. Kemudian, Erika yang tak sengaja mendengar pembicaraan Tezuka dan Marin yang mengatakan kalau mereka mulai curiga dan menduga kalau Erika pasti berbohong soal punya pacar. Erika yang mendengarnya seketika panik dan mencari cara agar dapat meyakinkan mereka. Di tengah kegalauannya, dia melihat seorang cowok yang ganteng banget. Seketika, dia teringat akan perkataan temannya yang ingin melihat foto pacarnya. Dengan refleks, Erika langsung memfoto cowok itu. Keesokan harinya, Erika langsung memamerkan foto tersebut kepada temannya. Salah satu temannya mengatakan kalau dia sepertinya pernah bertemu cowok itu di suatu tempat. Tak lama kemudian, Tezuka baru teringat kalau cowok itu adalah Sata Kyoya. Tezuka dan Marin langsung kaget. Ternyata pacar Erika adalah cowok terkeren sekaligus pangeran di sekolahnya. Sata Kyoya yang kebetulan berada di situ langsung ditarik menjauh oleh Erika. Lalu kemudian Erika cerita apa yang terjadi pada Kyoya dan memintanya untuk menjadi pacar bohongannya. Kyoya mengizinkannya, tapi dengan syarat menuruti apa yang dia inginkan, layaknya seperti Pochi. Lalu besok harinya, setiap saat, setiap waktu, Erika selalu disuruh-suruh. Dimulai dari membelikan buku catatan, mengambilkan buku di ruang IPS, hingga membelikan minuman dan mengantarkannya ke kantin. Tezuka dan Marin yang tiba-tiba datang menemui mereka mengatakan, "Bukankah Pangeran Sata Kyoya itu orang yang mesum dan cabul?" Erika loh yang sendiri yang bilang. Erika lantas marah, tapi Kyoya dengan santai menanggapinya dan menyerang balik hingga membuat mereka berdua terdiam.
Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Erika dan teman-temannya terjebak di tengah hujan yang deras. Kyoya yang datang memberikan tumpangan. Seperti biasa, di depan banyak orang, Pangeran Kyoya sangat romantis, membuat semua orang yang melihat merasa iri. Tapi di belakang sangat sadis. Setelah itu, Erika curhat ke sahabatnya yang bernama Ayumi Sanda. Erika berkata, kalau dia mulai capek jadi pacar bohongannya. Ayumi lantas berkata, kenapa tidak cari pacar beneran aja? Besoknya ketika di sekolah, Erika mulai mencari pacar beneran. Tapi apa daya, semua laki-laki yang ada di sekolahnya kelakuannya pada begini. Terus begini. Ada juga yang begini. Sampai yang gini pun juga ada. Nggak ada yang bener. Di tengah kebingungannya, Erika dilabrak oleh beberapa perempuan yang mengaku kalau mereka fans Sata Kyoya. Erika pun bingung harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba ada seorang cowok yang datang menolong Erika, bernama Kimura. Melihat kebaikannya, membuat Erika berpikir kalau dia sepertinya bisa menjadi pacar beneranku. Tak lama kemudian, Erika dan Kyoya pun pulang sekolah bersama. Dan seperti biasa, sifat sadis Kyoya pun keluar. Keesokan harinya, kejadian kocak nan sial terjadi kepada Erika. Dan lagi-lagi, Kimura datang untuk menolong. Setelah itu, Kimura lantas mengajak Erika untuk kencan. Tanpa pikir panjang, Erika langsung menerimanya. Beberapa hari kemudian, di akhir pekan, Kimura dan Erika pun berkencan. Mereka mulai bersenang-senang dan membuat kenangan indah bersama. Hal ini membuat Erika merasa kalau ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Tak terasa sore pun tiba. Lalu di tengah pembicaraan, Kimura mengatakan, apakah dia itu pacarmu? Erika menjawab, bukan, dia bukan pacarku. Kita cuma pura-pura pacaran. Kimura lantas menyesal dan seketika keluar sifat aslinya, yang ternyata pura-pura baik kepada Erika demi membalas dendam terhadap Kyoya. Erika yang masih tak percaya menangis sambil berkata, apakah semua itu bohongan? Kimura menjawab, salahmu sendiri mudah tertipu. Kyoya yang melihat Erika menangis, lantas memukulnya dan berkata, dia ini milikku, aku akan marah jika kau menyakitinya. Beberapa hari kemudian, saat libur musim panas telah berakhir, Erika curiga kenapa Kyoya tidak terlihat. Dia lantas menanyakan hal ini kepada Sanda. Sanda berkata kalau Kyoya lagi sakit, sekaligus meminta Erika untuk memberikan catatan sekolah ke rumahnya. Erika pun langsung menuju ke sana. Setibanya di sana, Erika yang melihat Kyoya begitu lemas dan terlihat pucat, langsung mencoba merawatnya, memberikan obat, membuatkan makanan, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah itu, Kyoya yang mulai membuka diri bercerita kepada Erika bahwa dia sangat membenci gadis yang terlalu baik. Dan setiap gadis yang mendekatinya selalu mengatakan, aku punya hati yang baik, jadi pacaranlah denganku. Melihat Kyoya yang mulai berubah, membuat Erika menjadi deg-degan dan mulai tumbuh rasa cinta. Lalu Erika pun mencoba mengungkapkan perasaannya, tapi semua itu tak semudah yang ia bayangkan.
Ketika malam hari, Erika dengan percaya diri menuju ke rumah Kyoya dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya, Erika pun berhasil mengungkapkan perasaannya. Tapi Kyoya hanya menganggap bahwa Erika cuma baper doang. Karena mereka sudah lama menjadi pacar bohongan, Kyoya beranggapan itu cuma salah paham aja. Besoknya, walaupun Erika ditolak, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha agar Kyoya mau menerimanya. Karena aku adalah gadis serigala, begitulah katanya. Lalu saat mereka pulang sekolah, mereka bertemu dengan Hibiya Takeru, teman SMP Kyoya. Kemudian, mereka bertiga pun ngobrol sambil bercanda dan tertawa. Melihat kebaikan Takeru, Erika lantas meminta tolong padanya agar dapat membantunya membuat Kyoya jatuh cinta pada Erika. Melihat ketulusan hati Erika, Takeru pun bersedia membantu. Dan begitulah rencana mereka akhirnya resmi dimulai. Takeru langsung bergerak. Dia mulai menanyakan tipe cewek kesukaan. Terus bertanya pose seperti apa yang kau suka. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Keesokan harinya, dengan arahan Takeru, Erika mulai menjalankan rencananya. Dimulai dari hal yang kecil hingga hal yang konyol. Semua dilakukan, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tapi mereka tidak menyerah, dan mereka sangat yakin kalau rencana kali ini pasti berhasil. Tapi tetap aja, ujung-ujungnya nihil juga. Lalu, ketika malam hari, Erika yang terlihat termenung merasa hatinya sudah remuk dan menganggap sepertinya sudah tidak ada harapan. Lalu Kyoya datang dan berkata, kalau kau benar-benar suka padaku, teruslah berusaha agar pintu hatiku terbuka. Begitulah kata Kyoya. Beberapa hari kemudian, di musim dingin, saat Natal tiba, Erika yang iri dengan Tezuka dan Marin yang menghabiskan malam Natal dengan pacar masing-masing juga ingin melakukannya dengan Kyoya. Lalu, pada saat pulang sekolah, Erika bercerita dan meminta Kyoya untuk bersamanya saat Natal tiba. Erika juga meminta foto dengannya dengan latar pohon Natal seperti yang dilakukan teman-temannya. Tapi semua itu ditolak Kyoya, kecuali foto berdua di pohon Natal dia mau. Setelah itu, mereka pun mampir di sebuah kafe. Di sana, Erika tiba-tiba dengan berani kembali mengutarakan perasaannya. Dan sangat mengejutkan, Kyoya berkata, Erika sangat terkejut sehingga menangis terharu, seolah tidak percaya apa yang dia dengar. Tapi lagi dan lagi, Kyoya ternyata cuma bercanda doang. Erika yang sangat marah lantas menyiramkan air segelas ke wajah Kyoya hingga membuat pengunjung lain terkejut dan pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa hari telah berlalu, malam Natal pun tiba. Erika yang masih syok terlihat mengurung diri di kamar. Lalu, tiba-tiba Kyoya datang berkunjung dan memberikan hadiah berupa kalung. Erika pun menangis saat menerimanya, tapi kali ini menangis karena bahagia. Setelah itu, mereka pun menghabiskan malam Natal bersama. Hari demi hari telah berlalu.
Dan kini Valentine pun tiba. Dan tentu saja, Erika ingin memberikan coklat pada Kyoya. Tapi saat ditanyakan, ternyata Kyoya tidak mau. Dia tidak suka yang manis-manis. Lalu, setelah itu, Erika pergi ke supermarket. Di sana, dia bertemu dengan Kusakabe, teman sekelasnya yang pendiam dan pemalu. Mereka pun ngobrol dan cerita banyak hal. Besoknya saat di sekolah, Kyoya yang tak sengaja melihat kedekatan Erika dan Kusakabe merasa cemburu. Lalu dia mencoba menggoda Erika, yang seolah-olah memberi sinyal kepada Kusakabe kalau ini milik gua. Skip ke jam istirahat, Erika memberikan coklat pada Kyoya, tapi Kyoya tidak mau. Dikarenakan coklat itu juga diberikan kepada Kusakabe. Kyoya menganggap si pengecut itu bukan selevel dengannya. Habis itu berantem deh mereka. Tak lama kemudian, Erika curhat kepada Kusakabe tentang hubungan dia yang begitu rumit. Lalu nggak pakai lama, Kusakabe langsung nembak Erika. Kusakabe tidak meminta jawaban sekarang. Dia memberikan Erika waktu untuk berpikir. Besoknya sungguh tak disangka, Kusakabe berani ngomong kepada Kyoya untuk segera meninggalkan Erika. Kusakabe berkata kalau dia lebih baik dari Kyoya, dan kemarin dia juga sudah mengutarakan perasaannya, tinggal nunggu jawabannya aja. Kusakabe juga bertanya, apa kau benar-benar menyukai Erika? Dan jawaban Kyoya adalah, Anna onna, saisho kara tada no himatsubushi da. dan ternyata Erika juga mendengarnya. Lalu saat pulang sekolah, Erika memutuskan untuk mengakhiri hubungan palsu ini dan memilih berpisah. Tak lama kemudian, Kusakabe mengajak Erika ke pusat permainan, lalu Erika ngajak Sanda. Mereka bertiga pun pergi ke sana, menghabiskan waktu dan bersenang-senang. Di sela-sela itu, Kusakabe mengajak Erika untuk berkencan lagi, tapi kali ini hanya berdua aja. Erika pun setuju dan sangat menantikannya. Skip. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka mulai kencan dan melakukan banyak hal bersama. Tak terasa malam pun tiba. Erika yang masih galau dengan perasaannya tiba-tiba ingin mengutarakan sesuatu. Dia berkata kalau ia tak bisa menjawab perasaannya kepada Kusakabe, dan dia sepertinya masih mencintai Kyoya. Lalu tiba-tiba Kyoya muncul dengan kerennya dan berkata, Koitsu no koto kaeshite morau kedo, ii ka? Erika yang masih bingung dengan sikap Kyoya yang seperti itu meminta kejelasan, dan gak pakai lama langsung aja dicium. Kalau gini udah jelas kan? Merasa ketagihan, Erika malah balik nyium dan berkata, kalau begitu kali ini bukan jadi pacar palsu lagi, kamu jadi pacar asliku kan? Skip. Saat liburan musim dingin, Erika mengajak Kyoya untuk kencan. Dia sangat senang karena ini adalah kencan pertamanya setelah resmi pacaran. Walaupun semua tidak berjalan dengan lancar, tapi ujung-ujungnya tetaplah romantis. Tak terasa, Erika dan yang lainnya naik kelas 2. Erika sangat senang karena akhirnya dia dan teman-temannya bisa sekelas. Lalu, saat akan masuk ke kelas yang baru, mereka semua bertemu dengan Nozomi Kamiya.
cowok cantik dan super playboy. Lebih sialnya lagi, Erika malah duduk di sampingnya. Kamiya sangat terkejut, seolah tak percaya saat mengetahui kalau Erika dan Kyoya pacaran. Lantas, dia berbicara dengan Kyoya dan berkata, "Cowok sepertimu seharusnya bisa memilih cewek yang kau suka. Kenapa harus Erika?" Kyoya marah dengan pernyataan tersebut, tapi malah membuat Kamiya jadi penasaran. Skip pada saat orienteering, Kamiya yang memperlihatkan foto dirinya dengan banyak cewek mencoba menyadarkan Kyoya bahwa punya banyak cewek itu pasti membuatmu iri kan? Tapi Kyoya sama sekali tidak tertarik. Kamiya tidak menyerah. Berkali-kali dia berusaha dan membuat banyak sekali rencana agar Kyoya berubah. Hingga klimaksnya saat mereka bermain sang raja, ketika Kyoya dan Miho disuruh ciuman. Tapi Kyoya menolak. Dia tak sedikit pun tergoda. Kamiya yang melihatnya tak habis pikir dengan jalan pikirannya Kyoya. Masa cewek secantik itu dicuekin? Setelah kejadian itu, Kamiya yang melihat hubungan Erika dan Kyoya yang sangat romantis membuat dirinya sadar. Ternyata memiliki satu cewek yang istimewa aja udah cukup. Dia pun sangat berterima kasih pada Kyoya. Besok harinya, Erika memberitahu kalau tanggal 23 Juni nanti adalah ulang tahunnya. Sambil tersipu malu, Erika meminta hadiah yaitu cinta. Kyoya bingung apa maksudnya. Lalu Kyoya meminta saran kepada Kamiya dan Takeru. Kalau kata Kamiya, kau hanya perlu membuatnya bahagia. Contohnya, puji penampilannya. Kalau kata Takeru, ajak dia kencan dan makan makanan enak seperti yakiniku. Tapi semua itu malah bikin Kyoya tambah bingung. Dan hari yang ditunggu-tunggu tiba. Mereka pun kencan sekaligus merayakan ulang tahun Erika. Kyoya memberikan hadiah berupa gelang. Selain itu, dia juga ingin mengucapkan sebuah kalimat, "Aku mencintaimu." Tapi nggak bisa. Cuma ngomong gitu doang, susahnya minta ampun. Singkat cerita, setelah kencannya sudah mau selesai, di momen yang tepat, Kyoya akhirnya berhasil mengucapkannya dan memeluk Erika dengan erat. So sweet. Skip lagi. Saat pulang sekolah, Erika, Kyoya, Kamiya, dan Sanda bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik tapi sadis. Dan yang paling mengejutkan, ternyata wanita itu kakaknya Kyoya, bernama Sata Reika. Pantesan mirip. Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri. Erika yang gugup dengan terbata-bata memperkenalkan kalau dia pacar Kyoya. Besoknya, Reika One-chan ngajak Erika untuk jalan-jalan, sekaligus buat menguji apakah benar ini pacar Kyoya atau cuma main-main doang. Setelah itu, mereka mulai jalan-jalan, terus makan-makan. Di sela-sela hangoutnya mereka, Erika tersinggung akibat ucapan Reika One-chan yang menjelek-jelekkan Kyoya. Reika One-chan lantas berkata, "Oh, baiklah. Kalau begitu, mau bertanding denganku?" Mereka pun bertanding lomba makan.
Tetapi karena kebanyakan makan, Erika nggak kuat dan tumbang. Lalu Kyoya yang datang sempat khawatir. Tapi setelah diberitahu, ternyata cuma kebanyakan makan doang. Besoknya, Erika diajak Reika One-chan ke Kobe untuk mengunjungi ibunya. Tentu saja, Erika sangat senang ketika diajak. Setibanya di sana, Reika One-chan bercerita tentang masa lalu Kyoya yang sejak kecil sudah berpisah dengan ibunya dikarenakan orang tuanya bercerai. Hal itu membuat hubungan antara Kyoya dan ibunya menjadi renggang. Malamnya, Erika, Reika One-chan, dan Kyoya pergi ke festival kembang api. Setibanya di sana, mereka mulai jalan-jalan, main, dan jajan. Namun di balik itu semua, Erika ternyata mempunyai rencana agar Kyoya dan ibunya dapat akur kembali. Tapi baru aja memulai rencana, dia malah dapat sial. Kalung pemberian Kyoya hilang di tempat sampah. Dia pun panik. Di tempat lain, Kyoya dan Reika One-chan lagi sibuk mencari Erika yang menghilang entah kemana. Mama yang datang ke festival juga ikut bantu mencari. Lagi heboh-hebohnya mencari, mereka terkejut melihat seorang gadis lagi ngorek-ngorek sampah, yang ternyata gadis itu Erika. Kyoya yang melihat juga ikut membantu, dan akhirnya ketemu juga itu kalung. Setelah kejadian itu, hubungan Kyoya dengan ibunya mulai membaik dan hidup kembali menjadi normal. Dan scene ini pun ditutup dengan adegan ciuman. Oke, segitu aja. Makasih buat semuanya yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita anime lainnya.